Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan yang baik ini, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari, agar apa yang kita baca menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah naqra'u al-furqan. Al-Fatihah. Baiklah anak-anakku, langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang hadas kecil dan cara membersihkannya. Sebelum kita membahas apa itu hadas kecil dan cara membersihkannya, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu bersuci. Bersuci adalah bagian terpenting dari kehidupan seorang muslim. Bersuci berkaitan erat dalam hal sah atau tidaknya ibadah mahdhah atau wajib yang kita lakukan. Sebagai contoh sholat, sebelum mengerjakan sholat, kita diwajibkan berwudu terlebih dahulu. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, kesucian itu penutup iman. Hadis riwayat Muslim. Secara hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis, bersuci adalah wajib. Surat Al-Mudaththir ayat 4 yang berbunyi watsiyabaka fatahhir, yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Adapun di surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Suci atau taharah itu terdiri dari dua macam, yaitu suci secara lahir dan batin. Suci secara lahir maksudnya adalah bersuci dari hadas. Suci dari hadas artinya menghilangkan najis-najis dengan menggunakan air yang suci guna membersihkan pakaian, badan, dan tempat ibadah yang dipakai untuk sholat. Yang dimaksud dengan suci batin ialah suci dari dosa. Maksudnya secara batin melalui bertobat dengan tobatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh, dan membersihkan diri dari penyakit hati seperti syirik, sombong, hasud, dan lain-lain. Semua itu dilakukan dengan keikhlasan dan berniat hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian hadas kecil. Hadas artinya perkara yang baru. Adapun menurut istilah syar'i, hadas adalah keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Orang yang sedang berhadas
berarti orang tersebut dalam keadaan tidak suci walaupun bersih dari kotoran. Bisa disimpulkan kalau suci pasti bersih, dan kalau bersih belum tentu suci. Hadas kecil adalah hadas yang cara menyucikan bisa dengan berwudu atau tayamum. Berarti dengan dua cara, wudu dan tayamum. Perkara-perkara yang menyebabkan kedatangan hadas kecil apa saja? Yang pertama, keluar sesuatu dari jalan, yaitu ubul atau dubur, seperti kencing, berak, atau buang angin, kentut. Yang kedua, hilang akal dengan sebab gila atau mabuk atau sakit dan tidur. Tiga, bersentuh kulit lelaki dan kulit perempuan yang halal, berkawin dengan tidak berlapis dan keduanya dewasa. Kemudian yang keempat, perkara yang menyebabkan kedatangan hadas kecil yang keempat yaitu menyentuh kubul atau dubur manusia dengan telapak tangan tidak berlapis walaupun kubul atau duburnya sendiri, ya. Perkara-perkara yang diharamkan dengan sebab hadas kecil. Yang pertama, orang tersebut tidak boleh mendirikan sholat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran. Cara menyucikan hadas kecil menurut Al-Quran ini ada di surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardaa aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaa'iti aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Ayat ini membahas dua hal, yaitu wudu dan tayamum. Yang pertama kita membahas tentang wudu, cara membersihkan dengan cara berwudu. Rukun wudu yang pertama niat, kedua membasuh bagian muka, tiga membasuh kedua tangan sampai siku, empat mengusap sebagian dari kepala, lima membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki, dan keenam tertib yaitu urut.
Yang kedua, syarat wudhu. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, dapat membedakan yang baik dan buruk atau mumayyiz. Yang ketiga, air untuk berwudu merupakan air bersih dan suci, tidak berbau, kotor, memiliki rasa, air bekas wudu ataupun tercampur bahan lainnya. Berarti airnya harus air mutlak sucinya. Yang keempat, tidak ada apapun yang dapat mengubah sifat air dan mencegah air masuk pada tubuh, seperti riasan anti air, cat kuku dan sebagainya. Itu adalah syarat wudu. Kita lanjut ke berikutnya. Sunnah wudu. Sunnah berarti boleh dilakukan, boleh tidak. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, menghirup atau memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak. Kelima, mengusap seluruh kepala. Keenam, mengusap kedua telinga. 7, membasuh dan mengusap 3 kali. 8, menyela-nyela anak jari kedua tangan. 9, mendahulukan bagian kanan. 10, berdoa setelah wudu. 11, sholat 2 rakaat setelah berwudu. Ini adalah sunnah wudu. Doa wudu, ya. Yang pertama, bacaan niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardalillahi ta'ala. Doa sesudah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Baiklah anak-anakku, tadi bahasan tentang wudu. Sekarang kita beranjak ke tayamum. Tayamum artinya berniat atau menjaga. Menurut istilah, tayamum ialah menyapukan tanah ke muka dan kedua telapak tangan dengan syarat-syarat yang ditentukan. Jika kita ditimpa sakit dan tidak boleh menggunakan air, atau kita dalam perjalanan, atau kita menetap di perkampungan tetapi tidak ada air, kita boleh tayamum sebagai pengganti wudu untuk menunaikan ibadah sholat. Rukun tayamum apa saja? Yang pertama, niat. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat, tertib. Tentunya ketika kita bertayamum menggunakan debu yang suci. Ya, seperti gambarnya ini ada debunya. Baiklah anak-anakku, berikut materi pelajaran fikih pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Semangat belajar, selamat belajar. Pak Raji akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.